Shalom. Halo. Ya, mari kita buka 1 Timotius 2. 1 Timotius 2. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram di segala kesalehan dan kehormatan. 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mengadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Amin. Nah, hari ini kita belajar dari 1 Timotius 2 mengenai doa jemaat. Doa jemaat ini kalau kita berkumpul, kita mengadakan doa ya seperti misalkan doa pagi, doa puasa begitu ya. Nah, ini yang disarankan oleh Paulus. Nah, apa-apa saja isinya, mari kita belajar satu persatu. Yang pertama, 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Saya bacakan dari terjemahan yang lain supaya lebih ngerti. Terjemahan firman Allah yang hidup tulis demikian. Inilah petunjuk-petunjukku. Banyaklah berdoa untuk orang lain. Mintakanlah rahmat Allah bagi mereka. Ucapkanlah syukur atas segala sesuatu yang akan dilakukannya untuk mereka. Nah, yang pertama, kalau kita berkumpul dan kita berdoa syafaat, Paulus menyarankan yang pertama-tama itu adalah kita berdoa untuk orang lain. Banyaklah berdoa untuk orang lain. Untuk orang lain doanya seperti apa? Yang pertama, doanya itu minta rahmat Allah bagi mereka. Minta belas kasihan Allah untuk mereka, supaya mereka diselamatkan. Terus yang kedua, mengucap syukur atas semua yang akan dilakukan Allah untuk mereka. Nah, jadi kalau kita mendoakan orang lain, mendoakan orang di luar sana, mendoakan jiwa-jiwa, Paulus menyarankan yang pertama, mintakan rahmat, supaya dibukakan mata hatinya, supaya dibukakan pikirannya, supaya dibukakan rohnya, supaya mengenal kebenaran. Dan yang kedua,
mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bukakan ini kepada mereka. Segala sesuatu yang akan dilakukan Allah, segala sesuatu, baik, tidak, kita mengucap syukur. Nanti Allah yang punya kedaulatan untuk mempertobatkan mereka melalui kejadian baik ataupun melalui kejadian buruk. Semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Kalau kita berkumpul, yang pertama Paulus menasihatkan, pertama-tama doakan orang lain. Isinya doa orang lain adalah permohonan minta rahmat dan ucapan syukur. Nah, kita lanjut yang kedua, 1 Timotius 2 ayat 2, kita berdoa untuk pemimpin bangsa, yaitu untuk raja-raja, untuk pembesar, ya kalau zaman sekarang gitu ya untuk presiden, untuk bupati, dan lain sebagainya. Kalau mereka bisa memerintah dengan baik, mengambil keputusan dengan baik, kita pun juga bisa hidup dengan baik. Kita bersyukur melalui doa-doa kita, Pak Jokowi ini punya kebijakan cukup baik. Sehingga kita sekarang diberi kebebasan, makin diberi kebebasan untuk beribadah. Kalau dulu mungkin kita agak takut-takut ya, karena kalau ibadah apalagi merayakan hari besar agama itu ada teror bom, sekarang kan jangan, tidak terlalu. Itu yang kedua, berdoa untuk memimpin bangsa. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga dan keempat, itulah yang baik yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pokok doa yang ketiga adalah supaya semua orang diselamatkan dan, ini ada dan, memperoleh pengetahuan kebenaran. Apakah semua orang yang diselamatkan itu memperoleh pengetahuan akan kebenaran? Belum tentu. Belum tentu orang yang sudah diselamatkan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini adalah dua hal yang berbeda. Karena itu ditulis oleh Paulus, karena ini dua kebenaran yang berbeda. Bisa jadi orang itu hanya diselamatkan aja, dia percaya Tuhan Yesus saja, tapi mohon maaf, bodoh. Mohon maaf, tetapi kurang bijak, tetapi tidak mau menggali tentang kebenaran, gampang sekali, rentan sekali untuk disesatkan. Bisa? Bisa. Karena itu permintaannya dua, diselamatkan juga iya, memperoleh pengetahuan akan kebenaran juga iya. Terus kalau sebaliknya bagaimana? Sudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sudah pinter, sudah tahu, tapi nggak diselamatkan. Bisa? Bisa juga. Orang yang hafal Alkitab, orang yang ngerti Alkitab, ya mohon maaf, di luar sana, agama yang berbeda, terus terang ada beberapa orang yang jauh lebih tahu kebenaran dibanding kita. Mereka di agama seberang, mereka menyelidiki Alkitab juga, belajar sejarahnya juga. Tapi memutuskan untuk tidak mau percaya. Memutuskan untuk tidak diselamatkan. Nah, pokok doanya dua ini. Semua orang diselamatkan, beroleh keselamatan, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini tiga pokok doa yang disarankan Paulus untuk Timotius. Untuk dilakukan oleh Timotius di jemaatnya. Saya ulang yang pertama tadi, meminta rahmat bagi orang lain, berdoa untuk orang lain, isinya meminta rahmat dan mengucap syukur untuk mereka. Yang kedua, berdoa untuk memimpin bangsa, dan yang ketiga, berdoa supaya orang-orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran. Nah, sekarang Paulus juga menuliskan tentang siapa yang memiliki kualifikasi menjadi pemimpin doa. Ya kalau kita berkumpul ini kan tidak mungkin masing-masing kita berdoa sendiri-sendiri kan, mesti ada yang pemimpinnya. Nah ini Paulus juga nulis tentang itu. Di 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Kalau di terjemahan baru mungkin agak
kurang, saya bacakan dulu ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mengadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini tulisannya orang laki-laki ya. Zaman sekarang tidak ada gender, mungkin zaman dulu masih ada perbedaan gender. Jadi zaman dulu ini yang boleh berdoa, yang boleh mimpin itu hanya laki-laki saja. Kenapa demikian? Karena pada waktu zaman itu tidak ada perempuan yang boleh belajar, tidak boleh masuk dalam sekolah-sekolah Yahudi. Perempuan hanya di rumah. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kita sudah kesetaraan gender, semua gender boleh belajar. Kalau dulu yang memperoleh pengetahuan tentang kebenaran hanya laki-laki dan perempuan tuh hanya diceritani dari suaminya masing-masing. Ini zaman dulu. Karena itu sarannya dulu yang maju pertama harus laki-laki dulu. Kalau kita baca di bawahnya kan, yang di ayat yang ke-12 itu, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Nah, kenapa tidak diizinkan? Nah, itu ada latar belakangnya. Jangan ayat ini diambil mentah-mentah, terus, oh berarti sekarang perempuan tidak boleh khotbah. Oh enggak, ini sudah tidak lagi berlaku. Karena waktu zaman dulu, perempuan tidak belajar, masalahnya begitu. Bukan tidak mau belajar, tapi tidak diizinkan belajar oleh karena budaya. Nah, saya kembali lagi ya, intermezzo aja. Ayat yang ke-8, kalau tulisannya di sini laki-laki, cuman saya kalau baca di terjemahan yang lain, saya bacakan. Jadi di mana saja saudara-saudari seiman berkumpul, saya mau supaya setiap laki-laki yang memimpin doa, jadi tidak hanya laki-laki ya, laki-laki dan perempuan yang memimpin doa adalah satu, orang yang tidak bercela. Maksud saya, kedua tangannya yang terangkat tersurga waktu berdoa tidak dikotori dengan dosa. Dan ia bukan seorang yang pemarah dan suka bertengkar. Saya baca di versi terjemahan sederhana Indonesia. Nah, apa kualifikasi, apa syarat-syarat menjadi pemimpin doa syafaat? Yang pertama, melalui 1 Timotius 2 ayat 8, kedua tangannya tidak dikotori oleh dosa. Maksudnya begini, orang ini tidak bercela, orang ini orang kudus, orang ini orang yang suci, bukan berarti setiap kali, bukan berarti selalu suci gitu ya. Tidak ada orang sekarang yang suci sekali, tetapi pada waktu itu, pada waktu dia memimpin doa, tidak sedang hidup dalam dosa. Mungkin jatuh dalam dosa, pernah, kita sering, semua kita masih manusia. Tetapi tidak sedang hidup dalam dosa. Ada perbedaan antara hidup dalam dosa sama jatuh dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa, misalkan contohnya begini, sudah tahu selingkuh itu salah gitu kan, berdosa. Pertama kali jatuh dalam dosa perselingkuhan itu namanya jatuh dalam dosa. Sudah sekali aja. Tapi kalau terus-menerus diulang-ulang itu namanya hidup dalam dosa. Nah, yang dilarang ini adalah pada waktu orang itu memimpin doa sedang hidup dalam dosa. Kalau sudah pernah jatuh dan sudah diakui, sudah minta ampun, sudah selesai. Tuhan memaafkan, Tuhan mengampuni. Dosa diampuni, konsekuensi tanggung sendiri. Itu kata firman Tuhan. Jangan lupa kalau konsekuensi dosa, Tuhan tidak pernah menghilangkan. Jadi takutlah kita akan dosa. Karena Tuhan tidak pernah menghilangkan konsekuensi dosa. Yang Tuhan hilangkan hanya dosanya saja. Dosanya jadi putih seperti salju, tapi konsekuensinya tanggung sendiri. Contoh kalau ngambil itu kan contohnya kan Daud kan ya. Kita ngeri kalau kita lihat Daud. Ambil istri orang, bunuh suaminya. Konsekuensinya apa? Daud tuh orang yang dicintai Tuhan loh, sangat dicintai Tuhan. Tetapi konsekuensinya tetap Daud tanggung. Kenapa? Apa yang dikatakan Alkitab?
konsekuensi dosa adalah sepanjang keturunan Daud tidak berhenti-berhentinya orang bunuh-membunuh. Yaitu salahnya Daud sendiri. Konsekuensi harus ditanggung. Saya tidak lama-lama di situ. Syarat dari pemimpin doa syafaat yang pertama adalah orang yang tidak bercela, orang yang kudus, orang yang suci, atau dalam kata lain, orang yang tidak sedang hidup dalam dosa. Kalau sempat mencuri, ya sudah sekali diampuni. Tapi kalau nyuri terus, ya itu hidup dalam dosa. Lebih baik jangan dijadikan pemimpin. Pemimpin doa maksudnya. Ya. Nah, yang kedua, dan dia bukanlah seorang yang pemarah. Pemarah itu apa? Orang yang emosian, sumbu pendek kalau istilah zaman sekarang. Kenapa disebut sumbu pendek? Ya sekali disumet langsung meledos gitu ya. Nggak sempat mikir dulu jadi langsung meledos. Pemarah, titik ngamuan. Itu jangan. Kenapa jangan? Ya kita bisa tahu sekarang ya kalau orang mimpin doa di depan gitu ya, terus tahu-tahu ketahuan sukaannya ngamuk-ngamuk kan enggak jadi baik, jadi batu sandungan. Jadi jangan orang yang emosian. Yang ketiga, suka bertengkar. Nah, suka bertengkar ini posisinya tidak sedang bersengketa atau dalam bahasa lain kan bersengketa, perselisihan. Tidak sedang tukaran sama orang. Tidak sedang jotak-jotakan sama orang, tidak sedang punya sakit hati sama orang. Ada tiga syarat. 4, kurang 1. Ayat yang ke-10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik sehingga layak bagi, kalau tulisannya ini perempuan, tetapi tentu saja kita tidak bicara gender hari ini, perempuan dan laki-laki yang beribadah. Jadi pemimpin doa harus orang yang memakai berdandan dengan perbuatan baik. Saya ulang. Yang pertama tadi syarat menjadi pemimpin doa syafaat, pemimpin doa. Yang pertama bukan orang yang sedang hidup dalam dosa. Yang kedua bukan pemarah, bukan orang emosian, atau bukan dalam kondisi dia marah. Yang kedua. Dan yang ketiga, tidak dalam posisi bersengketa atau berselisih atau sedang jotak-jotaan atau sedang tukaran. Dan yang keempat, orang bisa lihat perbuatan baiknya. Pakaian kan begitu kan? Kayak sekarang saya mengenakan pakaian batik, jadi semua orang bisa melihat bahwa saya berpakaian batik. Kalau firman Tuhan bertuliskan hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, berarti semua orang bisa melihat bahwa perbuatannya dia baik. Yang dilihat orang, oh aku tahu pemimpin doa biasanya aku tahu Aiveni itu orangnya baik, aku tahu Bu Elis itu orangnya baik, aku tahu Bu Sutika itu orangnya baik, oh aku tahu Bu Dewi orangnya baik. Nah itu semua yang masuk kualifikasi. Karena orang memandang dia orang baik. 4, syarat menjadi pemimpin doa syafaat. Dan 3 pokok doa yang disarankan oleh Paulus. Terima kasih, pendek saja hari ini. Saya kembalikan pada Bu Gembala. Shalom, selamat pagi. Shalom. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita mendapat pencerahan firman Tuhan tentang isi doa. Doa dan isi doa, pokok doa. Ya, tadi dijelaskan doa itu tidak egois.
tapi doa untuk orang lain dengan mengucap syukur, dan doa untuk pemimpin kita, untuk raja kita, dan doa juga supaya semua orang diselamatkan memperoleh pengetahuan yang benar. Bagian yang kedua, si pendoa itu laki-laki dan perempuan. Jadi si pendoa boleh laki-laki, boleh perempuan, tapi ada syaratnya, ada kriterianya. Yang pertama, laki-laki itu tidak hidup dalam dosa. Laki-laki dan perempuan juga tidak hidup dalam dosa. Bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan harus hidup tidak berdosa. Dan bukan pemarah. Ada orang marah, tapi marah ada tujuannya. Beda dengan si pemarah. Sedikit-sedikit dikasih nasihat. Ya di sumbu pendek itu tadi. Ya, itu syarat pendoa, si pendoa. Dan tidak berselisih. Dan kita lihat bahwa perempuan, sampai dikatakan perempuan, ya, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Ada loh orang berdandan itu enggak pantas. Kainnya kurang. Kainnya kurang belinya. Terus, ya, tidak punya sikap sopan, ya. Tapi perbuatannya baik, ya. Saya katakan bukan hanya perbuatannya baik, tapi ada kerelaan dengan penundukan diri. Ada penundukan diri dengan rela. Loh, ada loh orang menunduk sama suaminya, tapi rela. Bukan penundukan diri dengan pasrah, tapi serba ngomel. Nah, ini jahat di mata Tuhan. Saya poinkan, ada orang rela menundukkan diri sesuai firman Tuhan. Ada suami maunya memang suami harus mengasihi istri. Syarat firman Tuhan. Tapi istri juga harus tunduk dengan kerelaan melakukan firman Tuhan. Bukan pasrah. Wes pasrah. Bapak aku ndak mau rame. Tapi di dalam hatinya gerundel. Ini di mata Tuhan ndak berkenan. Mari kita belajar. Bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Kita diajar hari ini. Kita sebagai wanita biasanya tukang ngomel. Jujur aja. Saya sendiri dulu tukang ngomel. Ini ndak berkenan di hadapan Tuhan. Betul? Dinasehati. Diem, nerima. Tapi hatinya berontak. Mestinya ndak gini, mestinya ndak gini, mestinya ndak gini, mestinya ndak gini. Ngomel. Itu yang Tuhan ndak suka. Itu yang ndak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita belajar sikap kita melakukan firman Tuhan secara pikiran, sikap kita maupun dalam hati kita tetap ya aku mau tunduk pada suamiku karena aku melakukan firman Tuhan.
Puji Tuhan. Kalau suami istri, laki-laki dan perempuan ini sepakat, doanya, isi doanya persis apa yang di firman Tuhan hari ini, kita pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Itu kuncinya. Oke? Kita sudah lihat isi pokok doa. Kita juga diajar, dinasihati Paulus. Kita tidak boleh si pendoa itu tadi katakan berdosa. Bukan hanya berdosa, si pemarah, berselisih, ya. Sikapnya baik, tapi dalamnya ojo ngerundel, ojo bersungut-sungut. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang bukan laki-laki, perempuan tok loh. Laki-laki ya ada loh, ngerundel. Betul? Dinasehati gerundel. Nggak terima. Bahasa Prancis nggak terima. Oh, melain di Dalwadi. Kak Isa, mesinnya gini, mesinnya gini, mesinnya gini, mesinnya gini. Pakai kebenarannya sendiri. Kita belajar hari ini. Kita tuntut mau melakukan firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari pendoa syafaat